Assalamualaikum guys, bertemu lagi sama aku Nusari Harahap. Perkenalkan, nama aku Nusari Harahap, NIM 21404023 dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di sini aku akan sedikit mempresentasikan dari materi judul model perilaku manusia yang kedua di optimasi individu. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang, yang dimana perilaku merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Perilaku adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia yang memiliki bentengan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain-lain. Banyak para ilmuwan menyampaikan pendapatnya mengenai perilaku. Di antaranya Maulana mengatakan perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara dua kekuatan di dalam diri seseorang. Dan yang selanjutnya, konsep kebutuhan dalam Islam. Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkan dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu atau syahwat. Dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut Al-Syaitibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 macam, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimana maksud dari daruriyat ini atau primer, mana kebutuhan paling utama adalah yang paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan hijayat. Apa sih hajiyat? Apa sih kebutuhan hajiyat ini? Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dauriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dan yang selanjutnya ialah tahsiniyah, yang dimana tahsiniyah ini adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu khifduddin atau menjaga khifdun nafsi atau menjaga kehidupan, khifdu akli atau menjaga akal, khifdun nasli atau menjaga keturunan, serta khifdul mal atau menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Selanjutnya ialah utility maximizer atau evaluasi konsep konvensional, yang dimana secara harfiah konsumsi berasal dari bahasa Belanda konsumti, yang artinya ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya secara langsung. Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi berarti penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia atau the use of goods and service in the satisfaction of human wants. Konsumsi haruslah dianggap sebagai maksud serta tujuan yang esensial daripada produksi, atau dengan kata lain, produksi adalah alat bagi konsumsi. Ada 4 prinsip pilihan rasional dalam ekonomi konvensional yang akan membantu membangun suatu teori perilaku konsumen. Yang pertama ialah kelengkapan atau competence. Setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Dan yang kedua ialah transitivities atau transitivity, yang dimana prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Dan yang ketiga ialah kesinambungan atau continuity, yang dimana prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Dan yang terakhir ialah lebih baik atau the more is the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Dan selanjutnya ialah materi tentang perspektif Islam atas perilaku maksimisasi kesejahteraan, yang dimana Islam tidak menyebut suatu standar of living tertentu dengan batas minimum atau maksimum bagi pemeluknya. Penetapan standar of living secara keseluruhan memang terserah
pada kebijakan dan kesadaran individu. Yang merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah bahwa setiap warga negara Islam harus mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya. Jadi, dalam suatu masyarakat yang di dalamnya tersebar kemiskinan, kesengsaraan, dan kekurangan, tidak seorang pun yang diperkenankan menikmati hidup nyaman sekalipun dia kaya. Sehingga kalau semua orang lain tercukupi, kecuali kalau semua orang lain tercukupi kebutuhan dasarnya dengan menikmati kemakmuran secara umum dalam masyarakat, maka orang yang mampu dibolehkan menikmati kenyamanannya. Pada dasarnya, Islam memang tidak memperbolehkan hidup bermewah-mewah bagi setiap muslim. Walau ia kaya raya, kesederhanaan hidup adalah prinsip Islam umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilih suatu gaya hidup. Baiklah, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Yang pertama kita membahas dengan keseimbangan internalnya, yang dimana dalam keseimbangan internal ini ada beberapa. Yang pertama dia itu motivasi, yang dimana motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motif manusia dalam melakukan pembelian dibedakan menjadi dua motif. Yang pertama motif pembelian primer dan selektif, yang dimana motif pembelian primer adalah perilaku pembelian terhadap kategori produk umum seperti televisi dan pakaian. Sedangkan motif pembelian selektif adalah motif yang mempengaruhi keputusan tentang model dan merek dari kelas-kelas produk. Contohnya, dalam membeli televisi, konsumen akan mempertimbangkan pembelian merek A atau merek yang akan mereka beli. Dan yang kedua ialah motif rasional dan emosional, yang dimana motif rasional ini adalah motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu produk kepada konsumen. Faktor tersebut seperti faktor penawaran, harga permintaan. Sedangkan motif emosional adalah motif pembelian yang berkaitan dengan perasaan dan emosi individu seperti kebanggaan, kenyamanan, kesehatan, dan kepraktisan serta yang lain-lain. Yang selanjutnya B, persepsi, yang mana persepsi ini adalah proses seseorang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran. Dan yang C yaitu pembelajaran, yang mana pembelajaran adalah perilaku konsumen berdasarkan pada pengetahuan atau pengalamannya tentang suatu produk ataupun jasa. Selanjutnya adalah D, yang dimana kepribadian dan konsep diri, yang dimana kepribadian merupakan pola tingkah laku konsumen yang digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, dan kemampuan bersosialisasi. Dan yang terakhir ialah E, sikap, yang dimana sikap adalah tanggapan atau respon konsumen berupa perasaan, sikap negatif ataupun positif, dan perasaan suka ataupun tidak suka pada suatu barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini ialah faktor yang berasal dari luar diri konsumen. Adapun hal yang termasuk pada faktor eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama A, kebudayaan, yang dimana budaya adalah nilai dasar yang dipelajari manusia yang bersifat abstrak, seperti sikap, kepercayaan, pendapat, nilai, agama, dan bahasa. Dan material seperti makanan, minuman, musik, rumah, peralatan elektronik, dan teknologi. Yang B ialah kelas sosial, yang dimana kelas sosial ini adalah pembagian kelompok sebagai pembeda masyarakat ke dalam kelas tertentu berdasarkan status pekerjaan, pendapatan, harta benda, pengetahuan, kekuasaan, dan lain-lain. Dan C yaitu kelompok sosial dan referensi, yang dimana kelompok sosial ini adalah kesatuan sosial menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Konsep diri, keluarga, dan lingkungan. Dan yang terakhir ialah keluarga, yang dimana keluarga dipergunakan untuk menggambarkan berbagai macam bentuk rumah tangga. Materi selanjutnya ialah konsep diri, keluarga, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama, konsep diri dalam perspektif Islam, yang dimana Islam mengajarkan agar berpandangan positif terhadap diri, karena manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk yang lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taghabun ayat 64 surah ke-16, yang dimana dalam surah itu, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan
dengan nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dimana maksud dalam ayat ini ialah dijelaskan bahwa Allah mengetahui keterbatasan kita sebagai manusia, dan dalam keterbatasan yang kita miliki, konsep diri dalam perspektif Islam, jika kita sudah mengetahui kadar kemampuan diri, kita bisa memposisikan diri kita dengan tepat dalam berbagai kehidupan dan dalam bermasyarakat. Yang kedua ialah konsep keluarga dalam perspektif Islam. Pembentukan sebuah keluarga yang di dalam seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang di belantara kehidupan. Seseorang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan. Menikah mencegah perbuatan zina dan menjalankan sunnah Rasulullah. Pernikahan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Dan yang terakhir ialah konsep lingkungan dalam perspektif Islam, yang dimana lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan kesimpulan dari materi saya ini ialah kesejahteraan hidup manusia bisa tercapai saat kebutuhan atau keinginannya terpenuhi. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan atau persepsi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia, yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan. Kegiatan ekonomi yang penting salah satunya adalah konsumsi. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kegiatan produksi ada karena yang mengkonsumsi kegiatan, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap antara konsumsi dan produksi. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, sedangkan kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap antara konsumsi dan produksi. Cukup sekian dari materi saya, kawan-kawan. Kalau video saya bermanfaat, jangan subscribe and like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.